Sama lah jelis deh. Jelly guys. Ternyata ini jelly. Sama lah jelly. Iya. Ini fenomena alam. Ya. Ternyata ini bukan minyak, tapi ini fenomena alamnya yang keluar dari laut ya. Iya. Dan ini dari Wadumbolo sampai di Panda Kelaki sama Hami. Hami. Jadi orang mengira ini minyak, ternyata ini fenomena alam. Menurut Indriani Karlina Ahnur, arofikasi banyaknya nutrien seperti fosfat dan nitrat dalam perairan, sehingga berakibat pada blooming alga, sehingga akan mengganggu lingkungan. Kejadian ini banyak dijumpai di danau-danau. Tetapi kita tarik kejadian ini ke Teluk Bima, perlu teman-teman ketahui bahwa Teluk Bima bersifat semi tertutup, yang artinya sirkulasi keluar masuknya aliran akan terbatas. Membahayakan ini sebenarnya dari kehidupan sehari-hari, seperti limbah rumah tangga, industri, maupun limbah pertanian. Dan perlu saya tekankan sekali lagi bahwa Teluk Bima dikelilingi gunung, yang notabene-nya digunakan oleh masyarakat untuk pertanian. Ketika teman-teman bertani, apakah teman-teman tidak memakai pupuk? Jawabannya pasti iya. Disitulah awal mulanya kenapa saya bisa menarik kesimpulan bahwa Teluk Bima untuk jangka panjang tidak ada lagi kehidupan ekosistem laut di dalamnya karena sudah kompleks sisi negatif yang dari hulu. Hutan digundul, otomatis sedimen dari gunung akan turun terbawa oleh aliran sungai sehingga berkumpul di Teluk Bima. Bahkan zat-zat hasil dari pupuk pertanian akan terkumpul di teluk. Ketika hasil riset yang kami dapat dengan tim di tahun 2020, kami sudah bisa menyimpulkan bahwa teluk akan mengalami ini dan itu. Kahabanet Kabar Harian Bima 21 April 2022 dikutip dari Walhi. Limbah minyak di Teluk Bima akibat keteledoran Pertamina. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, WLHINTP mengeluarkan pernyataan resmi terkait temuan limbah diduga minyak di sekitar lokasi operasional depot PT Pertamina Persero Bima. Melalui rilisnya, Amri Nuryadi selaku Direktur WLHINTP mengatakan, menurut informasi yang diperolehnya, tumpahan limbah minyak tersebut bersumber dari kapal Pertamina Kota Bima. Peristiwa tumpahnya limbah minyak tersebut diduga sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu. Itu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna air laut di sepanjang pantai Amahami sejak 2 hari sebelumnya. Kata Amri, meskipun gejala tersebut belum menunjukkan perubahan baru di sepanjang area pantai dan perairan di mana tumpahan limbah minyak terjadi, namun penampakan dan bentuk yang muncul semakin parah. Apalagi adanya busa dan buih yang sudah mengental berwarna kecoklatan di seluruh area pantai. Kebocoran pipa BBM PLTD sebelumnya, pada tahun 2020 tumpahan minyak juga pernah terjadi di perairan laut Pelabuhan Bima hingga ke Kelurahan Polo Kota Bima. Pada saat pembongkaran minyak marin fuel oleh EVO atau minyak hitam oleh Pelindo 3 Bima, Nusa Tenggara Barat. Terjadinya peristiwa tersebut karena pihak Pertamina yang tidak menjalankan standar operasional prosedur SOP dalam bongkar muat minyak di pelabuhan. Amri menyebutkan, belajar dari 2 peristiwa tersebut, artinya bahwa pihak Pertamina teledor dan mengabaikan kemungkinan dampak-dampak yang akan ditimbulkan jika terjadi kebocoran dan hal serupa. Demikian juga dengan pemerintah yang masih tidak menunjukkan sikap tegas atas keteledoran tersebut dan tindakan konkret langsung sebagai upaya untuk pencegahan dampak lebih besar dan luas selanjutnya. Pemerintah masih cenderung abai atas kejadian ini yang secara terang memiliki dampak kerusakan yang parah terhadap lingkungan, baik berupa pencemaran laut beserta biota dan ekosistem lainnya, maupun dampak sosial dan ekonomi yang selanjutnya dapat menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat setempat. Jelasnya, sikap abai pemerintah atas peristiwa semacam ini adalah merupakan tindakan pidana akibat pelanggaran terhadap undang-undang, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pasal 97 tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa ini adalah tindak kejahatan terhadap lingkungan. Selanjutnya, pelaku tindak kejahatan pidana terhadap pencemaran lingkungan
terkait kelalaian dan atau kesengajaan melakukan jumping limbah dikenakan hukuman pidana selama 3 tahun. Amri juga menegaskan bahwa tumpahan limbah minyak ini maupun peristiwa serupa lainnya tidak boleh dianggap enteng, apalagi diabaikan. Pertamina tidak boleh bungkam tanpa tanggapan dan klarifikasi apapun. Pemerintah harus sigap dan segera bertindak cepat. Jika pemerintah atau aparat terkait tidak bertindak cepat, Walhi TBA akan melaporkan ini sebagai tindak pidana lingkungan hidup, negas Amri. Hingga saat ini, Depot PT Pertamina Persero Bima belum mengeluarkan keterangan resmi terkait limbah minyak tersebut. Kemudian, menurut anak biologi, laut berbusa bukan tumpahan minyak. Belakangan, Bima dihebohkan dengan munculnya busa coklat di laut di garis pantai, Kalaki sampai ke Lawata. Banyak yang mengkaitkan dengan tumpahan minyak. Untuk meminimalisir bias proses berkumpulnya busa ini, saya amati dari kemarin mulai jam 2 siang, tanggal 26 April ke 2022. Berbentuk seperti aliran sungai, terpisah di atas permukaan laut. Awalnya saya mengira ini tumpahan minyak. Sampai sore buka puasa di tepi pantai, saya coba sentuh, ternyata seperti busa. Saya bahkan menyayangi busa ini dan mengambil air wudhu dengan air pantai. Di tengah hamparan busa ini, ada sensasi gatal di wajah saat sholat maghrib semalam, namun tidak terjadi apa-apa sampai sekarang. Saya penasaran dan melakukan riset. Seingat saya, tahun lalu juga ini pernah terjadi, namun dalam jumlah sedikit di sekitar pantai Kalaki. Busa yang dihasilkan berwarna hijau campur coklat. Ini bisa jadi fenomena booming algae. Booming algae merupakan salah satu sumber umum busa laut yang tebal. Ketika ganggang besar membusuk di lepas pantai, sejumlah besar materi ganggang yang membusuk seringkali terdampar di pantai. Busa terbentuk karena bahan organik ini diaduk oleh ombak. Fenomena ini pernah terjadi di beberapa negara lain. Kebanyakan buih laut tidak berbahaya bagi manusia dan seringkali merupakan indikasi ekosistem laut yang produktif. Hemat saya, ini jenis blooming algae yang tidak berbahaya bagi manusia. Blooming algae dalam jumlah masif bisa dipicu oleh perubahan iklim, pemanasan global, serta limbah industri. Tetapi ketika ganggang besar yang berbahaya membusuk di dekat pantai, ada potensi dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Ini biasa terjadi setiap tahun. Blooming algae bisa berwarna hijau, coklat atau abu-abu. Kemarin sudah dicek, ini bukan tumpahan minyak. Tumpahan minyak cenderung berwarna hitam, meninggalkan bekas dan coating berminyak jika di tepi pantai batu pasir, serta berbau. Buih ini saya perhatikan malah cenderung memberikan efek coating, licin pada batu dan kepiting-kepiting kecil di pinggir pantai. Hampir sama efeknya seperti lumut-lumut mati yang mengambang yang ada di kolam dan telaga air tawar. Meletusnya gelembung busa laut adalah salah satu cara racun alga menyebar ke udara. Aerosol yang dihasilkan dapat mengiritasi mata pengunjung pantai dan menimbulkan risiko kesehatan bagi mereka yang menderita asma atau kondisi pernapasan lainnya. Ada banyak sebenarnya riset dan jurnal luar yang membahas ini, cuma kalau jurnal Indo masih minim, atau mungkin saya yang masih kudet. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.